Pada tahun 1987, di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan Purwosari, Jawa Tengah, seorang kolektor benda antik bernama Rahmat Daryono menemukan sebuah lukisan tua dalam rumah joglo peninggalan kakek buyutnya. Lukisan itu menggambarkan sosok kecil berambut panjang, bertaring tajam, dengan tubuh kering seperti mumi. Mata merahnya seolah mengikutimu kemanapun kau berdiri. Ini bukan sekadar lukisan, gumam Rahmat sambil mengusap bingkai kayu jati yang berdebu. Saat ditanya oleh warga desa, Mbah Sumo, dukun tua penjaga tradisi desa, hanya berkomentar lirih, jangan main-main dengan yang tak tampak. Itu bukan seni, itu peringatan. Namun rasa penasaran Rahmat jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia memutuskan untuk membawa lukisan itu pulang ke rumahnya di Semarang. Tapi malam pertama setelah lukisan itu dipindahkan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Rahmat terbangun oleh suara seperti bisikan, lirih dan mendesis seperti suara ular. Bau amis darah menyengat dari arah ruang tamu. Dengan tubuh gemetar, ia melangkah pelan. Di bawah lukisan itu, ia melihat genangan darah segar, tanpa sumber yang jelas. Dan di dinding dekat lukisan, tergores tulisan, "Dia haus. Kau sudah membangunkannya." Rahmat mengira dirinya hanya berhalusinasi. Namun keesokan paginya, tetangga sebelah rumahnya ditemukan tewas, tubuhnya mengering seperti tersedot darahnya. Polisi tak menemukan tanda luka, hanya satu hal ganjil, rambut hitam panjang yang melilit leher korban. Rahmat akhirnya memutuskan kembali ke Purwosari untuk menemui Mbah Sumo. Dengan raut wajah berat, Mbah Sumo membawa Rahmat ke sebuah ruang bawah tanah di belakang balai desa. Di sana tersimpan kitab tua yang dibungkus kain kafan, disebut kitab Singlar Sukma. Kitab itu mengisahkan tentang seorang pangeran zaman kerajaan Mataram bernama Pangeran Sagara, yang menolak mati. Ia menempuh jalan pesugihan hitam dengan syarat mengorbankan nyawanya sendiri, agar bisa hidup abadi dalam wujud makhluk kecil pemangsa darah. Pangeran itu kini dikenal sebagai Jengkot, ucap Mbah Sumo dengan lirih. Dan siapapun yang menyimpan lukisan yang melukiskan bentuk sejatinya, akan menjadi penghubung antara dunia manusia dan keabadiannya. Rahmat, tanpa sadar, telah membangunkan kutukan itu. Beberapa malam kemudian, Rahmat dikunjungi oleh sosok kecil berambut panjang, berdiri diam di pojok kamarnya. Matanya merah menyala, giginya bertaring, dan suara desisnya seperti ular kelaparan. "Darahmu, darahmu milikku," suara itu menggema di kepalanya. Namun anehnya, Rahmat tidak mati. Ia justru bermimpi aneh dan melihat kilasan masa lalu, istana Mataram yang runtuh, ritual mengerikan, dan Pangeran Sagara yang direndam dalam sumur berdarah. Rahmat kini terobsesi mencari sumur berdarah, tempat di mana ritual awal Jengkot dilakukan. Ia percaya hanya dengan menghancurkan sumbernya, ia bisa menghentikan kutukan yang kini membayangi hidupnya. Bersama seorang arkeolog muda bernama Larasati, mereka mulai menggali sejarah tersembunyi. Setiap langkah membawa mereka pada bahaya baru, makhluk bayangan, bisikan yang menyesatkan arah, hingga penampakan para korban pesugihan yang tak bisa lagi bereinkarnasi. "Kalau kau teruskan, nyawamu bukan lagi milikmu," peringatan Mbah Sumo kembali terngiang. Tapi Rahmat tahu, sekali seseorang disentuh oleh Jengkot, tak ada jalan mundur. Sumur berdarah bukan sekadar mitos. Menurut kitab Singlar Sukma, sumur itu tersembunyi di hutan larangan di kaki Gunung Merapi, dilindungi oleh para penjaga gaib dan roh-roh korban pesugihan. Tak ada manusia biasa yang bisa melewati gerbangnya tanpa izin. Rahmat dan Larasati menembus hutan lebat dengan berbekal peta kuno dari kitab tersebut. Tapi menjelang sore, mereka merasa tersesat. Dalam lingkaran yang sama, pohon yang sama, batu yang sama, hingga suara gamelan halus yang terdengar dari kejauhan. "Ada yang ngawasi kita," bisik Larasati sambil memegang kalung peninggalan ibunya. Mereka lalu berhadapan dengan sosok perempuan tua berjubah putih dengan mata buta dan suara parau. Ia menyebut dirinya Nyi Arti, penjaga gerbang dunia antara. Dengan suara menggema, ia berkata, "Jika kalian ingin menghancurkan kutukan,
kalian harus menghadapi penguasa darah dan membayar harga yang setimpal. Dengan satu tetes darah Larasati di permukaan tanah, gerbang batu berlumur-lumut terbuka dan bau besi menyengat terhembus dari dalam. Di dalam tanah, lorong sempit itu dipenuhi tengkorak. Tulang-tulang bergelimpangan, dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh dari darah yang mengering. Di ujung lorong, terdapat ruangan berbentuk bulat, dengan sebuah altar besar. Di atasnya berdiri sosok kecil, Jengkot. Namun kali ini ia tak bergerak. Matanya tertutup, seperti tidur. Tapi dari tubuhnya, tampak denyut merah menyala, jantung magis yang menyimpan seluruh kekuatan kutukan. Kalau jantung itu dihancurkan, semua kutukan akan terlepas, kata Larasati. Rahmat mengangkat pisau pusaka peninggalan Mbah Sumo, lalu bersiap menusuk jantung Jengkot. Tapi tiba-tiba, suara dalam kepalanya kembali menggema. Hancurkan aku, dan kau akan kehilangan seluruh darah keturunanmu. Rahmat melihat bayangan anaknya, istrinya, semua akan dikutuk bila ia teruskan. Tiba-tiba Larasati jatuh ke lantai, tubuhnya kaku seperti dipaku oleh kekuatan tak kasat mata. Dari bayangan altar, muncul sosok setengah manusia, roh Pangeran Sagara. Kini ia bukan lagi hanya Jengkot, tapi menjelma sebagai entitas utuh, bermahkota, namun matanya merah menyala. Pangeran Sagara mengungkapkan rahasia pahit. Kau, Rahmat, adalah keturunanku. Darahmu menyempurnakan keabadianku. Itulah kenapa kau terpilih. Kenapa lukisan itu hanya menjawab panggilanmu. Rahmat terpukul, tapi Larasati, dengan sisa tenaga, mengambil kitab Singlar Sukma dan membacakan mantra pemutus warisan darah. Tubuh Jengkot mulai menggeliat, seakan menjerit dalam diam. Rahmat tak punya pilihan. Ia menikam jantung itu dengan pisau pusaka, dan dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar. Suara jeritan memekakkan telinga, dan cahaya merah meledak keluar dari tubuh Jengkot. Ketika mereka sadar, mereka telah kembali di atas tanah. Langit cerah, tapi anehnya, tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Rahmat melihat tangannya, berlumur darah hitam. Larasati tidak sadarkan diri. Dari kejauhan, suara Mbah Sumo menggema, bukan dari mulut, tapi dari langit. Kutukan belum sepenuhnya hancur, Rahmat telah menjadi penampung darah Jengkot. Kini, Rahmat sadar, tubuhnya telah menjadi wadah kekuatan terakhir Pangeran Sagara. Hutan larangan kini senyap. Langit di atas Rahmat berubah kemerahan, seolah dunia telah bergeser. Larasati masih tak sadarkan diri, dan Rahmat mulai mendengar suara-suara dalam pikirannya. Bukan hanya suara Pangeran Sagara, tapi suara ratusan korban pesugihan yang terperangkap di dalam darahnya. Kami ingin keluar, kami ingin balas dendam. Tubuh Rahmat mulai berubah. Urat-urat di leher dan tangannya menghitam. Matanya terkadang memerah, dan kuku jarinya memanjang. Ia sedang berada di ambang, antara manusia dan wadah kutukan. Namun saat itu, Larasati terbangun. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan halaman terakhir dari kitab Singlar Sukma. Di sana tertulis, agar wadah terbebas, warisan darah harus ditutup oleh darah yang belum terikat. Larasati adalah orang luar, tidak memiliki hubungan darah dengan kerajaan Mataram. Hanya dia yang bisa menyegel kekuatan Jengkot yang kini merasuk dalam tubuh Rahmat. Tapi caranya, adalah dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Mereka kembali ke altar bawah tanah. Larasati, meski lemah, mulai menggambar lingkaran darah di sekitar Rahmat. Ia membaca mantra dari kitab sambil menusukkan pisau kecil ke telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah, menciptakan lingkaran penutup. Tubuh Rahmat menggigil hebat. Dari mulutnya keluar suara-suara mengerikan, jeritan ratusan jiwa, suara tawa Pangeran Sagara, bahkan tangisan anak-anak yang dahulu dijadikan tumbal. Saat darah Larasati menyentuh lingkaran terakhir, kilatan cahaya keluar dari tubuh Rahmat. Ia berteriak kesakitan. Sosok Jengkot muncul di udara, mengerikan, menjerit dalam kemarahan. Tidak, aku belum selesai. Larasati berteriak, Atma Nyawa Merti, Wijang Rahayu, dan dengan itu, tubuh Jengkot meledak menjadi kabut hitam, menghilang. Rahmat terjatuh. Tubuhnya normal kembali, tapi Larasati roboh.
Nafasnya tersengal, matanya menatap langit, sebelum akhirnya menutup selamanya. Beberapa minggu berlalu, Rahmat menguburkan Larasati di dekat hutan larangan, membuatkan nisan sederhana dengan tulisan. Larasati, penyelamat darah manusia dari kutukan abadi. Rahmat kembali ke Semarang, tapi hidupnya tak lagi sama. Setiap malam, ia bermimpi berada di istana tua, duduk di singgasana, dikelilingi oleh mayat hidup yang bersujud. Dia tahu, Jengkot telah dihancurkan. Tapi sebagian dari Pangeran Sagara, masih hidup di dalam dirinya. Suatu hari, Rahmat dikirimi sebuah paket kayu oleh seseorang tak dikenal. Di dalamnya, lukisan baru. Gambarnya bukan Jengkot, tapi dirinya sendiri, duduk di singgasana berdarah. Dengan mata merah menyala, dan di balik lukisan itu tertulis, darah itu tidak bisa dilenyapkan, hanya diwariskan. Rahmat menatap lukisan itu lama, lalu membakarnya. Tapi malam itu, di cermin kamarnya, dia melihat dirinya tersenyum dengan taring yang tumbuh perlahan. Sudah seminggu berlalu sejak Rahmat membakar lukisan itu. Tapi bayangan dalam cermin masih memperlihatkan dirinya yang lain, versi dirinya yang bertaring, bermata merah, dan tersenyum sinis setiap malam. Rahmat mulai mengalami perubahan. Ia tak lagi bisa makan makanan biasa. Tubuhnya menggigil tiap pagi, dan tiap malam ia mencium aroma darah meskipun tak ada luka. Suatu malam, sebuah surat tanpa nama muncul di bawah pintu rumahnya. Kau tidak sendiri, kami adalah para pewaris. Datanglah ke desa Karangpetak, malam bulan mati. Waktunya kau mengenal saudaramu. Desa Karangpetak adalah sebuah desa mati di perbatasan hutan pegunungan Serayu. Terbakar misterius puluhan tahun lalu, tanpa diketahui penyebab pastinya. Rahmat tahu, kalau ia ingin menghentikan ini semua, ia harus pergi ke sana. Malam bulan mati, Rahmat tiba di Karangpetak, ditemani cahaya senter dan buku kecil peninggalan Larasati yang masih ia simpan. Desa itu hening, rumah-rumah kosong, tapi jejak kehidupan masih ada. Di tengah lapangan desa, ia melihat api unggun menyala. Di sekelilingnya berdiri 4 orang, 3 pria dan 1 wanita, dengan tatapan tajam yang tak asing. Salah satu dari mereka, seorang pria berkepala plontos dan mata kuning redup, berkata, "Kita semua, cucu dari darah Sagara. Kau yang terakhir, Rahmat. Kita adalah anak Jengkot. Mereka adalah para keturunan yang terpengaruh energi kutukan. Tapi bukan semua dari mereka menyerah pada kutukan itu. Beberapa dari kita ingin menghapusnya," kata wanita itu, Dara, sambil menatap api. "Tapi satu dari kita, ingin membangkitkan Sagara sepenuhnya." Mata Rahmat menyipit. "Siapa?" Jawabannya datang lewat jeritan. Salah satu pria di sana, Bayu, tubuhnya mulai bergetar dan matanya berubah merah menyala. "Aku tidak ingin lemah seperti kalian," teriak Bayu. Pangeran Sagara menjanjikan kekuatan, keabadian, dunia baru di bawah darah. Dengan mantra yang asing, Bayu menyayat telapak tangannya dan menyentuh tanah. Tanah itu retak, dan dari celahnya muncul asap hitam. Udara menjadi pekat, api unggun padam. Dia memulai ritus kelahiran ulang, kata Dara dengan ketakutan. Kalau dia berhasil, Sagara akan hidup lagi, di tubuh baru. Dan tubuh itu adalah tubuh Rahmat. Langit desa Karangpetak berubah kelam. Dari celah tanah muncul makhluk-makhluk kecil berambut panjang, jengkot-jengkot yang dulu dianggap telah punah. Bayu tertawa, tubuhnya melayang perlahan, dengan energi hitam menyelimuti. Tapi Rahmat tak tinggal diam. Ia memanggil kembali mantra dalam kitab Singlar Sukma, dan darah di dalam tubuhnya mulai berdenyut merah. Dara dan 2 lainnya membentuk lingkaran segel, mereka tahu ini adalah pertarungan terakhir. "Rahmat, kau satu-satunya pewaris darah murni. Hanya kau yang bisa menghentikan Sagara, dengan menyatu, atau mengorbankan jiwamu sepenuhnya." Pertempuran itu berlangsung sengit. Tanah berguncang, bangunan desa runtuh, dan jengkot-jengkot menyerang tanpa henti. Darah tercecer di mana-mana. Bayu mencoba memasukkan roh Sagara ke tubuh Rahmat, tapi di detik terakhir, Rahmat menggigit ujung jarinya sendiri, membuat simbol darah di dadanya, dan membacakan mantra pemutus ikatan leluhur.
Aku bukan wadah. Aku pemutus warisanmu. Tubuh Bayu meledak, dan semua jenggot terbakar dalam cahaya merah yang menyilaukan. Ketika semuanya usai, desa Karangpetak menjadi sepi. Hanya ada abu, tanah hangus, dan 4 pewaris yang tersisa. Rahmat berdiri di tengah reruntuhan. Mata merahnya perlahan memudar. Darah menghampirinya. Kau menghentikannya, tapi ingat, darah Sagara akan terus mencari wadah baru. Kutukan seperti ini, tak pernah benar-benar mati. Rahmat menatap matahari yang mulai terbit. Di tangannya, ia masih memegang buku Larasati, dan lembar terakhirnya kosong. Dengan darahnya sendiri, Rahmat mulai menulis satu kalimat. Di mana ada darah, di situ jenggot bisa kembali.